Oke, balik lagi di channel SM Konten. Nah, kali ini guys, kita akan membahas kira-kira hal apa saja yang perlu dilakukan pada saat boot ascopel atau boot drive shaftnya mobil kita itu sobek. Nah, banyak orang yang menyepelekan apabila ada permasalahan di boot ascopel atau karet as rodanya ya. Nah, untuk Livina dan mobil penggerak depan lainnya, hal ini tentu sangat perlu diperhatikan, jadi jangan disepelekan. Nah, bagi teman-teman, kenapa? Nah, nanti kita akan jelaskan alasan kenapa boot ascopel itu tidak boleh disepelekan apabila sudah mulai nampak rembesan gomok atau udah kelihatan sobeknya. Oke? Oke, Sobat SN, ini adalah ascopel atau drive shaft ya, kalau bahasa tekniknya drive shaft yang sudah dibongkar. Nah, ini drive shaftnya, gigi dalam atau bearing drive shaftnya itu udah hancur. Nah, ini kan udah rontok. Nah, apa pemicu rontoknya bagian dalam dari drive shaft ini? Itu tadi seperti yang kita bicarakan di awal video, bahwa mungkin pemilik mobil menyepelekan kondisi boot ascopelnya yang bolong seperti ini. Nah, jadi pelumas atau grease yang ada di dalam drive shaft ini pun keluar, sehingga tidak terjadi pelumasan yang dibutuhkan oleh bearing-bearing dari drive shaft tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, maka terjadi keausan dari komponen-komponen di dalamnya, atau bahkan lebih buruknya lagi, bearingnya bisa pecah dan menyebabkan bunyi ya pada saat kendaraan berbelok, atau pada saat awal mulai jalan itu terasa getar di bodi. Nah, terutama bagi penggerak roda depan seperti Livina, X-Trail, atau mobil sedan pada umumnya yang menggunakan transverse atau penggerak roda depan. Kebanyakan permasalahan sepele ini menyebabkan pemilik mobil malah jadi rugi banyak, karena dia harus membeli komponen, karena kalau seperti ini kan jadinya belanjanya banyak nih. Nah, ini yang udah kita rapikan. Nah, kalau misalnya dari awal kita sadar kita tidak menyepelekannya, kita paling hanya ganti karetnya ini saja atau bootnya ini saja. Tapi kalau sudah rusak seperti ini, ongkos perbaikan pun jadinya 2 kali lipat, karena kita harus membeli bagian ascopel set ini atau drive shaft bagian inner, yang bagian dalam, atau mungkin kalau yang bagian luar harus dibeli juga. Nah, kalau untuk kasus ini kan yang bagian dalam, jadi harus diganti satu inner drive shaft. Nah, ini yang udah kita rapikan, kondisi boot drive shaftnya sudah baru, sudah cantik lagi. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalnya di cucian mobil sambil iseng-iseng kita lihat ascopelnya udah mulai ada rembesan gomok, atau sudah mulai terlihat lubang atau yang sobekan, sebaiknya dilakukan penggantian. Normalnya ini setiap 5 tahun perlu diganti, karena daya lentur dari karetnya udah hilang, sehingga lebih cenderung untuk sobek. Nah, kalau udah seperti ini malah jadi banyak perbaikan, otomatis menghabiskan dana yang lebih besar pula ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan hal-hal sepele yang mungkin bisa terjadi malah berakibat fatal. Nah, kalau di mobilnya sendiri, biasa sisa rembesan atau grease-nya itu terlihat di bagian sini, agak lebih kental, nggak seperti oli mesin ya. Kalau oli mesin kan rembesannya terlihat basah. Kalau dia bocor ascopel, biasanya di area sini pun ada percikan-percikan seperti ini ya. Nah, karena yang terpercik ini grease, jadi lebih nempel di komponen chassisnya. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada mulai terlihat seperti itu, sebaiknya teman-teman lakukan penggantian. Nah, contoh nih, ini kita sudah kasih catatan juga ke konsumennya, bahwa boot drive shaftnya juga udah mulai crack atau udah mulai getas. Nah, pertamanya ya seperti ini terjadi,
dibiarkan, akhirnya kan sobek. Setelah sobek dibiarkan juga, akhirnya jadinya ganti set inner grab subnya kan. Oke teman-teman ya, semoga informasi yang SN Konten sajikan dapat bermanfaat.